Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi bersama saya di pembelajaran bahasa Indonesia. Dalam materi kali ini, Bapak akan memberikan suatu materi yang sangat keren sekali. Apa itu? Yuk, kita langsung bahas saja. Kita akan belajar tentang cerpen. Tentu kalian pernah dengar tentang cerpen. Gimana kalian pernah lihat cerpen? Di surat kabar, majalah, itu dimana? Di internet. Cari aja di Google ya. Pernah baca cerpen enggak yuk? Ya tentu dong, kelas 9 tentu pernah baca cerpen. Yuk kita akan bahas apa itu cerpen. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar apa itu pengertian dari cerpen. Apa ya pengertian dari cerpen? Kamu tahu cerpen? Cerita pendek kah? Mungkin tepat juga sih. Tapi itu kan kepanjangan dari cerpen. Apa cerpen ya? Saya tahu sekarang. Cerpen ada yang mengatakan bahwa cerpen adalah cerita pendek yang habis dibaca sekali duduk saja, yang jumlah katanya 500 sampai 1000 kata. Tapi diingat, ada juga yang mengatakan bahwa cerpen itu adalah sebuah karya sastra yang memaparkan sebuah kisah atau cerita yang isinya tentang kehidupan manusia, yang di dalamnya ada sebuah masalah dan solusi yang ditulis secara ringkas. Itulah salah satu pendapat yang lain. Terserah kamu mau pakai yang pertama atau yang kedua. Yuk kita masuk lebih dalam. Apa saja yang membangun tentang unsur cerpen? Tentu kalian sudah tidak asing lagi. Kelas 7 kalian sudah membahas unsur-unsur cerita fiksi. Ada fabel, ada fantasi, sama apa saja unsurnya? Ayo, ada yang tahu? Ada yang tahu enggak? Tepat sekali. Ada unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Apa itu unsur intrinsik? Ya, unsur intrinsik ada tema, ada tokoh, ada penokohan, ada latar, ada alur, ada sudut pandang, ada gaya bahasa, dan ada amanat. Yuk kita bahas satu-satu unsur intrinsik. Unsur intrinsik adalah unsur yang membangun dari dalam cerita itu. Yuk kita bahas yang pertama. Yang pertama adalah tema. Tema adalah ruh dari cerita atau ide pokok cerita. Tentu kalian sudah tidak asing. Ada tema percintaan, ada tema sedih, ada tema pengetahuan, ada tema pendidikan, dan masih banyak lagi. Unsur yang kedua adalah tokoh. Tokoh itu adalah pelaku. Diingat-ingat, bukan orang yang ada di dalam cerita itu. Bukan. Tapi pelaku yang ada di dalam cerita itu. Kenapa bisa seperti itu? Contoh anjing. Apakah anjing itu orang? Tidak. Anjing itu adalah hewan. Maka anjing kategorinya adalah pelaku di dalam cerita itu. Unsur yang ketiga adalah penokohan. Penokohan adalah watak di dalam cerita itu. Tentu kalian tidak akan asing dengan watak. Seorang penulis akan memberikan watak-watak pada pelaku atau tokoh-tokohnya. Ada jahat. Akan kubunuh kamu sampai jantung-jantungnya. Ada yang sedih.
Tidak, aku tidak akan mengecewakanmu. Ada juga yang suka bahagia, ya kan? Tidak akan ada orang yang tahu kalau aku sembunyi di sini. Unsur yang selanjutnya adalah alur. Apa alur? Ada yang tahu? Tentu tidak asing lagi. Apa? Tepat sekali. Jalan cerita. Ada 3 alur. Ingat saja jalannya Syahrini. Maju mundur cantik, maju mundur cantik. Nah, alur seperti jalannya Syahrini. Alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Apa itu alur maju? Alur maju adalah jalan cerita yang diceritakan dari awal sampai akhir, runtut. Sedangkan alur mundur adalah alur yang diceritakan dari masa lalu ke masa sekarang, atau flashback. Kemudian alur campuran adalah gabungan dari alur maju dan alur mundur, atau sebaliknya alur mundur dan alur maju. Unsur selanjutnya ini berkaitan tentang latar. Latar adalah tempat atau waktu atau suasana yang terjadi di dalam cerita itu. Sudah saya sebutkan ya, ada tempat, ada waktu, ada suasana. Jadi kalau latar itu dibagi menjadi 3. Ada latar tempat, ada latar waktu, ada latar suasana. Unsur yang selanjutnya ini adalah unsur yang paling saya sukai. Kenapa? Karena unsur ini adalah yang akan mempengaruhi dalam cerita. Apa itu? Sudut pandang. Ya, tepat sekali. Sudut pandang adalah bagaimana cara pandang itu yang dilakukan oleh penulis. Penulis mau masuk di dalam cerita itu atau sebagai orang yang menceritakan saja. Perlu diingat, sudut pandang ada 2. Sudut pandang orang pertama dan sudut pandang orang ketiga. Apa ciri-cirinya? Kalau sudut pandang orang pertama ditandai dengan aku, saya. Jadi kalau ada aku, saya, itu adalah sudut pandang orang pertama. Sedangkan sudut pandang orang ketiga itu ditandai dengan kata dia atau mereka. Unsur yang selanjutnya ini berkaitan dengan gaya bahasa. Gaya bahasa adalah cara penulis menuliskan bahasanya yang indah atau mengungkapkan bahasanya yang indah kepada pembaca. Itu gaya bahasa. Sering juga disebut dengan majas. Dalam puisi, kamu tentu sudah tahu itu majas. Silakan cari di Google saja. Yang sering digunakan dalam cerpen ada majas personifikasi, ada majas simile, ada majas metafora. Tetapi kadang juga menggunakan majas ironi dan juga majas hiperbola. Cek, googling. Yaitu yang terakhir adalah amanat. Amanat adalah pesan moral yang disampaikan oleh penulis. Apa saja pesan-pesan yang disampaikan oleh penulis itu adalah amanat. Selanjutnya adalah unsur yang kedua, yaitu unsur ekstrinsik. Unsur ekstrinsik adalah unsur yang membangun dari luar cerpen. Ada yang mengatakan ada unsur ekstrinsik itu mengandung nilai sosial, nilai agama, nilai moral, dan juga bisa nilai tentang ekonomi. Tergantung penulis mau menyampaikan nilai-nilai apa yang menyeluruh yang terkandung di dalam cerpen. Kalau membahas tentang keagamaan, berarti itu adalah nilai keagamaan yang terkandung di dalam cerpen itu. Apa nilai keagamaannya? Nah, silakan baca-baca tentang cerpen keagamaan. Itu tadi ada unsur-unsur ekstrinsik.
Dan sampailah pada materi yang terakhir. Materi yang terakhir yaitu membahas tentang struktur teks cerpen. Ada 4 struktur teks cerpen. Yang pertama adalah orientasi, yang kedua adalah rangkaian peristiwa, yang ketiga adalah komplikasi, dan yang keempat adalah resolusi. Yuk kita bahas satu-satu apa itu struktur teks cerpen. Struktur yang pertama apa coba? Orientasi. Tentu tidak akan asing lagi kalian berbicara tentang orientasi, ya kan? Nah, dalam cerpen kali ini orientasi adalah pengenalan peristiwa atau menggambarkan visual latar atau kisah perasaan dan waktu kisah. Biasanya di dalam orientasi itu ada pengenalan karakter atau tokoh yang menuju ke komplikasi. Rangkaian peristiwa adalah kisah berlanjut ke peristiwa-peristiwa selanjutnya. Jadi habis orientasi adalah rangkaian peristiwa. Ya. Nah. Oh, yang ketiga ini adalah struktur rohnya dalam cerpen. Apa itu? Komplikasi. Ya, komplikasi itu bukan tentang kedokteran. Ya, bukan orang itu yang terkena penyakit banyak, misalnya sudah penyakit jantung, gula, gagal ginjal, tapi dokter penyakit komplikasi. Bukan. Di dalam struktur cerpen, komplikasi ini adalah munculnya konflik atau permasalahan awal sampai pemecahan masalah, ya kan? Ya, sampai pemecahan masalah yang mempengaruhi latar, waktu, dan karakter tokoh dan bina. Ingat itu, bukan komplikasi tentang dokter. Resolusi itu adalah solusi dari masalah cerita itu. Bagaimana pengarang mengakhiri cerita. Biasanya resolusi itu ada di akhir cerita. Bagaimana pengarang mengakhiri cerita itu? Mau happy ending? Mau sad ending? Atau menggantung? Menggantung, bukan menggantung kamu, ya, menggantung tentang percintaan kamu. Bukan, ini menggantung tentang cerpen. Demikian tadi materi yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan kalian tetap semangat mengikuti pembelajaran daring. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Jangan menyerah, tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nana, dada. Nana, dada, dada.